Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan berbagi kisah nyata yang mengandung hikmah dan pelajaran. Kisah ini tentang istri seorang kiai di Cirebon yang ternyata adalah kuntilanak. Fakta mengejutkan ini baru diketahui setelah 3 tahun pernikahan mereka. Konon, kuntilanak yang dipasung di kepalanya dengan paku emas dapat berubah menjadi manusia. Namun, sebelum melanjutkan cerita, mari kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi saksi bagi kita kelak untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk mendukung penyebaran dakwah ini dengan memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga hal tersebut menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon, hidup seorang kiai yang dihormati masyarakat. Beliau dikenal dengan kebijaksanaannya serta amal ibadahnya yang tak pernah putus. Suatu hari, seorang perempuan cantik bernama Siti datang ke desa itu. Penampilannya sederhana namun memancarkan aura yang memikat, membuat semua mata tertuju padanya. Kiai Ahmad, yang baru pulang dari mengajar di pesantren, pertama kali bertemu dengan Siti di pasar desa. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Seolah-olah waktu berhenti saat mereka berpapasan. Siti tersenyum lembut sambil menyapa. Assalamualaikum, Kiai. Suaranya lembut, penuh adab. Ahmad terkejut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya. Maaf, saya belum pernah melihat Anda di desa ini. Apakah Anda pendatang baru? Siti mengangguk. Saya baru pindah ke sini, Kiai. Saya tinggal di rumah tua di ujung desa. Rumah tua itu sudah lama kosong dan terkenal angker. Namun, Ahmad tidak ingin menghakimi. Sebagai seorang kiai, ia tahu tugasnya adalah membimbing, bukan menilai. Ahmad merasakan sesuatu yang ganjil, tetapi ia mengabaikannya dan menganggap itu hanya pikirannya yang berlebihan. Hari-hari berlalu, Siti sering terlihat di masjid mengikuti pengajian yang dipimpin Ahmad. Ia selalu duduk di sudut, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ahmad tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti setiap kali melihat Siti, tetapi ia memilih untuk mendiamkan perasaan itu. Tak butuh waktu lama, kabar tentang kecantikan dan akhlak baik Siti menyebar ke seluruh desa. Banyak pemuda mencoba mendekatinya, tetapi ia selalu menolak dengan halus. Hingga suatu hari, Ahmad mendapat kabar bahwa Siti ingin bertemu dengannya secara pribadi untuk membahas sesuatu yang penting. Malam itu, di ruang tamu sederhana di rumahnya, Ahmad menerima Siti dengan penuh hormat. Ada yang bisa saya bantu, Siti? Tanyanya. Siti menunduk. Kiai, saya ingin meminta pendapat Anda. Apakah seorang wanita seperti saya pantas untuk menikah dengan seorang yang saleh seperti Anda? Pertanyaan itu membuat Ahmad terkejut. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna maksud dari ucapan Siti. Dalam hatinya, ia merasa bimbang. Namun, ada sesuatu yang menariknya untuk menjawab dengan tulus. Apa alasan Anda bertanya seperti itu, Siti? Tanya Ahmad, mencoba mencari kejelasan. Siti mengangkat wajahnya. Matanya berkilat seolah menyimpan rahasia besar. Karena saya ingin mengabdikan diri kepada seseorang yang dapat membimbing saya menuju jalan Allah. Ahmad tersentak. Ada ketulusan dalam ucapannya, tetapi perasaan ganjil yang ia rasakan semakin kuat. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia duga. Kabar bahwa Kiai Ahmad akan menikah dengan Siti menyebar seperti angin di seluruh desa. Bagi masyarakat, keputusan itu mengejutkan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana seorang perempuan yang baru saja datang ke desa bisa memenangkan hati seorang kiai yang selama ini dikenal menjaga jarak dari urusan pernikahan. Persiapan pernikahan dilakukan dengan sederhana. Ahmad memilih tidak menggelar acara besar. Namun, meski tanpa kemewahan, hari pernikahan itu menjadi perhatian seluruh warga. Para tamu yang hadir memuji kecantikan Siti yang tampak bersinar di hari istimewa itu. Ahmad, meski wajahnya tenang, dalam hati masih menyimpan keraguan yang tak ia pahami. Malam pertama mereka menjadi awal mula dari keanehan. Ahmad melihat Siti duduk di tepi jendela kamar, memandangi bulan dengan pandangan kosong. Tubuhnya diam,
Tetapi ada aura dingin yang menyelimuti ruangan. Ahmad mencoba mengabaikan, menganggap istrinya mungkin lelah setelah acara panjang. Namun, keanehan itu terus berlanjut. Setiap malam, Siti selalu bangun di tengah malam, duduk diam tanpa suara di sudut kamar. Ahmad beberapa kali terbangun dan melihatnya. Tetapi Siti selalu berkata bahwa ia hanya sedang bermunajat kepada Allah. Meski jawaban itu terdengar wajar, Ahmad tak bisa menyingkirkan rasa tidak nyaman yang perlahan-lahan tumbuh. 3 bulan setelah pernikahan, Ahmad mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu melihat bayangan seorang perempuan berwajah pucat dengan rambut panjang yang menutupi separuh wajahnya. Perempuan itu berdiri di tepi ranjangnya, memandangnya dengan tatapan tajam. Ahmad terbangun dalam keadaan berkeringat, tetapi setiap kali ia memeriksa Siti, istrinya tertidur pulas. Apa ini hanya ujian dari Allah? Gumam Ahmad dalam doanya suatu malam. Ia tidak ingin berprasangka buruk kepada Siti, tetapi mimpi-mimpi itu semakin sering datang, membuat pikirannya kacau. Pada suatu malam, saat Ahmad sedang mengimami salat tahajud di masjid, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga makam desa mendekatinya. Wajah lelaki itu serius, seolah ada sesuatu yang mendesak untuk disampaikan. "Kiai," bisik lelaki itu pelan. "Ada sesuatu yang ingin saya katakan, tapi saya takut ini akan menyakitkan hati Anda." Ahmad memandang lelaki tua itu dengan tenang. "Katakanlah, Pak Hasan. Jika itu penting, saya akan mendengarkannya." Hasan menarik napas panjang. "Beberapa waktu lalu, saya melihat sesuatu di rumah tua tempat istri Anda dulu tinggal. Ada bekas-bekas ritual yang aneh. Kiai, saya khawatir ada sesuatu yang tidak beres." Ahmad mencoba tetap tenang, meski hatinya mulai gelisah. "Apakah Anda yakin itu berhubungan dengan Siti?" tanyanya. Hasan mengangguk pelan. "Saya tidak bisa memastikan, tetapi firasat saya mengatakan ada rahasia besar yang disembunyikan." Malam itu, Ahmad tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Hasan terus terngiang di pikirannya. Ia merasa bahwa ia harus mencari kebenaran, meski hatinya berat untuk mencurigai istrinya sendiri. Ahmad memutuskan untuk menyelidiki rumah tua tempat Siti tinggal sebelum mereka menikah. Ia menunggu hingga tengah malam, saat suasana desa benar-benar sunyi. Dengan hanya berbekal senter dan doa, ia melangkah menuju rumah tersebut. Dalam hatinya, Ahmad terus memohon perlindungan kepada Allah dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Pintu kayunya berderit saat Ahmad mendorongnya perlahan. Di dalam, udara terasa dingin dan pengap. Cahaya senter menerangi sudut-sudut ruangan yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi ada keheningan aneh yang menyelimuti tempat itu. Ahmad menyusuri setiap ruangan dengan hati-hati. Ketika ia sampai di kamar utama, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di lantai kamar itu, terdapat lingkaran yang digambar dengan darah kering, dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang tidak ia pahami. Di tengah lingkaran itu terdapat sepotong kain putih yang terlipat rapi. Dengan tangan bergetar, Ahmad membuka kain tersebut. Di dalamnya, ia menemukan paku kecil yang berwarna keemasan. Seketika, bayangan mimpi-mimpi buruknya melintas di benaknya. Paku emas itu terasa dingin di tangannya, seolah menyimpan energi gelap yang tidak bisa dijelaskan. Ahmad segera keluar dari rumah itu, membawa paku emas tersebut bersamanya. Ia memutuskan untuk bertanya kepada Pak Hasan tentang temuan ini, berharap mendapatkan penjelasan. Saat ia tiba di rumah Hasan, lelaki tua itu tampak terkejut melihat wajah Ahmad yang pucat. "Kiai, ada apa? Anda terlihat seperti baru melihat sesuatu yang buruk," tanya Hasan khawatir. Ahmad mengeluarkan paku emas dari kantongnya dan menunjukkannya kepada Hasan. "Saya menemukan ini di rumah tua tempat Siti tinggal. Apakah Anda tahu apa artinya?" Hasan menatap paku itu dengan mata melebar. Ia tampak berpikir keras sebelum akhirnya berkata, "Kiai, ini adalah paku pasung. Konon, jika paku ini ditancapkan di kepala makhluk gaib seperti kuntilanak, mereka akan berubah menjadi manusia. Tapi jika paku ini dilepas..." Kata-kata Hasan terhenti.
Ahmad merasakan tubuhnya melemas. Paku emas itu seolah semakin berat di tangannya. Ia tidak ingin mempercayai apa yang baru saja didengarnya, tetapi semuanya mulai masuk akal. Keanehan Siti, mimpi buruk yang terus menghantuinya, dan lingkaran ritual di rumah tua itu, semua mengarah pada satu kesimpulan yang tak ingin ia terima. "Kiai," Hasan melanjutkan, "Anda harus berhati-hati. Jika ini benar, maka ada bahaya besar yang mengintai Anda." Ahmad hanya bisa mengangguk, meski hatinya berkecamuk. Ia tahu ia harus menghadapi Siti dan mencari kebenaran langsung dari istrinya. Tetapi bagaimana caranya ia bertanya tanpa menimbulkan konflik? Malam itu, Ahmad pulang ke rumah dengan hati yang berat. Sementara paku emas itu ia simpan di dalam laci meja. Saat Ahmad tiba di rumah, Siti sudah tertidur di kamar. Wajahnya tampak tenang seperti biasa. Tetapi Ahmad tak bisa menghilangkan bayangan bahwa wanita yang tidur di sampingnya mungkin menyimpan rahasia yang sangat kelam. Malam semakin larut, tetapi Ahmad tidak bisa memejamkan mata. Paku emas yang ia temukan terasa seperti beban yang menghantui pikirannya. Ia memandangi Siti yang tidur di sebelahnya. Wajahnya yang lembut dan penuh kedamaian tampak begitu manusiawi. Namun di balik itu, Ahmad merasakan sesuatu yang berbeda. Saat malam mencapai puncaknya, Siti tiba-tiba bergerak. Perlahan, ia bangun dari tempat tidur tanpa suara. Ahmad pura-pura terlelap, mengintip dari celah matanya. Ia melihat Siti berjalan menuju jendela, berdiri di sana dengan punggung menghadap kepadanya. Tubuhnya kaku, seolah tidak bergerak, tetapi suasana ruangan berubah menjadi dingin. "Siti," panggil Ahmad dengan suara pelan. Siti tidak menjawab. Ia tetap berdiri mematung, memandang keluar jendela. Ahmad merasa keberaniannya diuji. Ia bangkit dari tempat tidur dan mendekatinya. "Siti, apa yang kamu lakukan di sana?" tanyanya lagi. Perlahan, Siti berbalik. Mata Ahmad membelalak ketika melihat wajah istrinya. Wajah yang selama ini tampak indah kini berubah pucat seperti mayat. Matanya kosong, dan senyuman aneh menghiasi bibirnya. Ahmad merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Siti, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar. Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap Ahmad dengan tatapan dingin. Namun, tiba-tiba, suara lembut keluar dari mulutnya. "Kiai, mengapa kamu membawa paku itu keluar dari tempatnya?" Ahmad terdiam, terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia berusaha menyangkal, tetapi hatinya tahu bahwa Siti pasti mengetahui apa yang telah ia temukan. "Kamu tahu tentang paku emas itu?" tanya Ahmad. Siti tersenyum kecil, tetapi senyum itu tidak menunjukkan kehangatan. "Paku itu adalah kunci dari apa yang aku sembunyikan selama ini." Ahmad merasa darahnya berdesir. Ia memberanikan diri untuk bertanya, meski jawabannya mungkin tidak ingin ia dengar. "Apa maksudmu, Siti? Siapa kamu sebenarnya?" Siti mendekatkan wajahnya ke arah Ahmad. "Kamu sudah tahu, bukan? Aku bukan manusia seperti yang kamu pikirkan. Tapi aku juga tidak bermaksud mencelakanmu. Aku hanya ingin menjalani kehidupan ini dengan damai." Ahmad mundur beberapa langkah, merasa seolah gravitasi di ruangan itu berubah. "Apa hubunganmu dengan paku emas itu?" tanyanya, mencoba mencari kepastian. Siti menghela napas panjang. "Paku itu menahan wujud asliku. Selama paku itu tetap ada, aku bisa hidup seperti manusia biasa. Tetapi jika paku itu dilepas, aku akan kembali menjadi apa yang seharusnya aku hindari." Ahmad merasa dunianya runtuh. Rahasia yang selama ini ia curigai ternyata lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ia mencengkeram dadanya, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja diungkapkan oleh istrinya sendiri. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang. Suara ranting yang patah terdengar seperti jeritan. Ahmad tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan, tetapi hatinya masih belum siap untuk menerima semua ini. Ahmad duduk di sudut kamar. Wajahnya tertunduk dalam kebingungan. Paku emas yang kini ia simpan di dalam laci meja terasa seperti beban tak kasat mata yang terus menghantui pikirannya. Di hadapannya, Siti berdiri dengan tenang, menatapnya tanpa emosi.
Jika kamu tahu rahasiaku, mengapa tidak meninggalkanku? Tanya Siti dengan suara lembut, tetapi penuh makna. Ahmad mendongak, memandang istrinya. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Siti, pernikahan adalah janji suci di hadapan Allah. Tapi aku juga harus melindungi diriku dan orang-orang di sekitarku. Aku butuh penjelasan lebih dari ini. Siti tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak mampu menutupi kesedihan yang tersirat di matanya. Aku tidak memilih jalan ini, Ahmad. Aku dulu adalah manusia seperti dirimu. Tapi nasib membawaku ke dalam dunia yang gelap dan penuh penderitaan. Ahmad menunggu dengan sabar saat Siti mulai menceritakan masa lalunya. Ia mengaku bahwa puluhan tahun lalu, ia menjadi korban dari ilmu hitam yang dilakukan oleh seseorang yang iri dengan kebahagiaannya. Tubuhnya meninggal, tetapi jiwanya terperangkap sebagai makhluk halus. Paku emas itu ditancapkan ke kepalanya oleh seorang dukun sakti untuk menahannya agar bisa hidup sebagai manusia. Aku berpikir, jika aku bisa hidup seperti manusia biasa, mungkin aku akan menemukan kedamaian. Dan ketika aku bertemu denganmu, aku merasa doaku terkabul. Aku ingin menjadi istri yang baik untukmu, meski aku tahu rahasiaku ini bisa menghancurkan semuanya. Ahmad terdiam lama. Kata-kata Siti menyentuh hatinya. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang ada di hadapannya. Ia seorang kiai, dan tanggung jawabnya adalah menegakkan kebenaran, meski itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri. Aku harus berpikir, Siti, kata Ahmad akhirnya. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang dosa, tentang akhirat, dan tentang bagaimana kita menghadapi kehendak Allah. Aku tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Siti mengangguk pelan. Aku mengerti, Kiai. Jika kau ingin melepas paku itu, aku tidak akan melawan. Tapi ketahuilah, keputusan itu akan mengubah segalanya. Malam itu, Ahmad berusaha untuk bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk. Namun, pikirannya terus dihantui oleh pandangan terakhir Siti sebelum ia kembali ke tempat tidur. Mata istrinya itu memancarkan kesedihan yang begitu dalam, seolah tahu bahwa takdir mereka akan segera berubah. Ketika fajar tiba, Ahmad belum menemukan jawaban. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa menunda keputusannya lebih lama lagi. Fajar perlahan menyingsing, membawa sinar matahari yang menyapu kabut tipis di desa. Ahmad duduk di serambi rumahnya, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya terus berkecamuk, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Siti, istrinya, tetap berada di dalam kamar, seolah memberi Ahmad waktu untuk berpikir tanpa gangguan. Di tengah kebimbangan itu, Ahmad memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ulama tua yang tinggal di desa sebelah. Namanya Haji Salim, seorang guru yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ahmad berharap, melalui nasihatnya, ia dapat menemukan jalan keluar dari masalah ini. Saat Ahmad tiba di rumah Haji Salim, suasana terasa tenang. Setelah menyampaikan salam, ia dipersilakan masuk. Ahmad langsung menceritakan semuanya, dari awal pertemuannya dengan Siti hingga rahasia gelap yang ia temukan. Haji Salim mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah Ahmad selesai berbicara, Haji Salim menarik napas panjang dan berkata, Kiai Ahmad, masalah ini tidak hanya menyangkut dirimu, tetapi juga menyangkut amanah yang telah kau emban sebagai seorang pemimpin umat. Namun, ingatlah, Allah tidak membebani hambanya melampaui kemampuannya. Apa yang harus saya lakukan, Haji? Tanya Ahmad. Suaranya penuh keputusasaan. Kau harus melihat dua hal ini, Ahmad, jawab Haji Salim. Yang pertama, apakah keberadaan Siti membawa mudarat bagi orang lain? Jika iya, kau harus mencari cara untuk mengakhiri itu, meski itu menyakitkan. Yang kedua, apakah ada jalan baginya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah? Jika masih ada harapan, tugasmu adalah membimbingnya, bukan menghakiminya. Kata-kata Haji Salim membuka mata Ahmad. Ia sadar bahwa keputusannya harus didasarkan pada kemaslahatan, bukan semata-mata emosinya. Ahmad berpamitan dengan hati yang lebih tenang, meski tugas yang menantinya tetap berat. Malam harinya, Ahmad memanggil Siti untuk berbicara secara terbuka.
Di ruang tamu yang remang-remang, mereka duduk berhadapan. Ahmad menatap mata istrinya dengan penuh kesungguhan. Siti, aku sudah memikirkan semuanya. Aku ingin kau jujur kepadaku. Apakah ada cara bagimu untuk kembali menjadi manusia seutuhnya, tanpa paku emas itu? Siti terdiam lama. Wajahnya menunjukkan keraguan, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun, akhirnya ia mengangguk pelan. Ada, Kiai. Tapi itu membutuhkan pengorbanan besar. Pengorbanan seperti apa? Tanya Ahmad, mencoba menahan rasa cemas. Jiwaku harus kembali ke alamnya sebelum aku bisa dilahirkan kembali sebagai manusia. Itu berarti aku harus meninggalkan dunia ini untuk sementara, hingga tiba saatnya aku dipanggil kembali oleh Allah. Jawab Siti dengan suara gemetar. Ahmad merasa jantungnya berdebar. Apa itu berarti kau akan pergi dari kehidupanku, Siti? Siti mengangguk. Ya, Ki. Tapi aku tidak ingin ini menjadi akhir dari segalanya. Aku ingin kau mengingatku sebagai seseorang yang berusaha memperbaiki dirinya, meski jalanku kelam. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Ahmad tahu bahwa ia harus membuat keputusan terakhirnya. Apakah ia akan melepaskan Siti dan membiarkannya kembali ke alamnya? Ataukah ia akan mempertahankan paku emas itu dan melanjutkan hidup bersama dalam ketidakpastian? Ahmad duduk dalam sujud panjang di atas sajadahnya, berdoa dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Ia meminta petunjuk dari Allah, memohon kekuatan untuk menjalani keputusan yang terasa seperti memotong hatinya sendiri. Ketika akhirnya ia bangkit dari tempat sujudnya, ia merasa sebuah ketenangan mulai menyelimuti hatinya. Setelah memastikan malam semakin larut dan desa dalam keadaan sepi, Ahmad memanggil Siti ke ruang tengah. Istrinya muncul dengan wajah yang terlihat pasrah, seolah telah mengetahui keputusan yang akan dibuat. Ahmad memegang tangan Siti dengan lembut, mencoba menyalurkan kekuatan yang masih tersisa di hatinya. Siti, aku telah memutuskan, kata Ahmad dengan suara mantap meski sedikit bergetar. Aku akan melepaskanmu dari belenggu ini. Aku percaya ini adalah jalan terbaik untukmu dan untuk kita semua. Siti mengangguk, meski matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, Kiai. Aku telah bersiap untuk ini sejak awal. Tapi aku ingin kau tahu, setiap hari bersamamu adalah anugerah yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kau adalah satu-satunya manusia yang mampu melihatku bukan hanya dari wujudku, tetapi dari niatku. Ahmad tidak mampu menahan air matanya. Ia memegang paku emas itu, yang telah ia bawa keluar dari laci. Dengan hati-hati, ia mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Siti duduk di depannya, memejamkan mata. Lakukanlah, Kiai. Aku tidak akan melawan. Jika Allah mengizinkan, mungkin suatu saat nanti kita akan dipertemukan kembali, di waktu dan tempat yang lebih baik. Ahmad mengucapkan bismillah dengan suara bergetar. Ia mengangkat tangannya, memegang paku emas itu erat-erat, dan dengan hati-hati mulai menariknya dari kepala Siti. Proses itu terasa seperti berabad-abad lamanya. Saat paku itu akhirnya tercabut sepenuhnya, tubuh Siti mulai berubah. Cahaya lembut menyelimuti dirinya, menggantikan sosok yang selama ini Ahmad kenal. Siti berdiri. Wujudnya perlahan memudar seperti embun yang tersapu oleh matahari. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia menatap Ahmad untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Kiai. Kau telah memberiku kesempatan untuk memperbaiki diriku. Jangan pernah berhenti mendoakanku. Setelah itu, Siti lenyap, meninggalkan Ahmad sendirian di ruang tengah rumah mereka. Paku emas itu tergeletak di lantai, kehilangan sinarnya. Ahmad hanya bisa duduk terdiam, mencoba menenangkan hatinya yang terasa kosong. Saat fajar menyingsing, Ahmad melangkah keluar dari rumahnya. Ia menatap langit yang mulai terang, merasakan angin pagi yang membawa kedamaian. Meski hatinya masih dipenuhi duka, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Hidup Ahmad berubah setelah malam itu. Ia mengabdikan dirinya lebih dalam kepada umat, mencoba membimbing siapapun yang datang kepadanya. Dan di setiap doanya, ia selalu menyebut nama Siti, memohon kepada Allah agar memberikan tempat terbaik baginya, di dunia maupun di akhirat.
Cerita ini membawa kita pada pelajaran penting tentang keikhlasan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Dalam menghadapi cobaan hidup, kita harus senantiasa bersandar kepada Allah dan mengambil keputusan berdasarkan kebaikan serta kemaslahatan bersama. 1. Ikhlas dan tawakal kepada Allah. Setiap cobaan yang datang merupakan ujian untuk mengukur keimanan kita. Dalam cerita ini, Ahmad menunjukkan keikhlasan dan tawakal yang luar biasa dengan memohon petunjuk Allah dalam setiap langkahnya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq 2. Mengingat bahwa kebenaran harus ditegakkan meski terasa berat. Keputusan Ahmad untuk menghadapi kenyataan dan membimbing Siti menuju jalan yang benar menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya terhadap dirinya, tetapi juga kepada orang-orang yang ia pimpin. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah 2. Setiap makhluk berhak mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Siti yang berusaha memperbaiki dirinya meski berasal dari dunia kegelapan mengajarkan kita bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Cerita ini merupakan karya fiktif yang dibuat untuk menyampaikan pesan moral dan hikmah hidup. Meski terasa nyata, kisah ini sepenuhnya hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Ajakan kepada penonton. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini dan merasa mendapat pelajaran berharga, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat Anda agar hikmah dalam kisah ini bisa tersebar lebih luas.